Halo, cek. Selamat malam. Ketemu lagi di kelas selanjutnya ya. Ya, saya akan tunggu beberapa saat lagi sambil menunggu yang lainnya masuk.
baik, belum masuk semua ya. Rame gimana, Mbak? Suaranya masuk ya? Nggak apa-apa supaya nggak ngantuk lah. Tuh, nanti jangan sampai Mas Anto marah kemudian keluar loh karena dibully di kelas. Karena kan cowok sendiri. Kita akan mulai beberapa saat lagi ya. Suruh baca apa? Jadi mic-nya dihidupin gitu ya?
Oke, kita mulai. Waktu kita sedikit. Ya, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kembali kepada teman-teman sekalian yang sudah bersedia untuk masuk kembali di kelas PPKN. Selamat berjumpa lagi dengan saya. Mudah-mudahan tidak bosan, karena tadi kita sudah belajar kurang lebih 2 jam untuk kelas bahasa Indonesia. Sekarang kita mulai kelas baru di kelas PKN. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari pada malam hari ini bisa membawa manfaat dan teman-teman sekalian tidak bosan ya dengan saya. Baik, sebelum kita mulai materi pada malam hari ini, kita buka kembali kelas kita pada malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik. Malam hari ini kita mulai masuk materi baru. Jadi untuk ideologi Pancasila kemarin kita sudah selesaikan. Kemudian kita kemarin kita bicara bukan ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila itu di kelas besok ya, di kelas 8. Kadang-kadang kalau saya kebanyakan kelas itu suka lupa materinya. Kadang-kadang kan hampir sama tuh materinya. Untuk kelas 11 kemarin ini ya, kita belajar budaya politik. Sekarang kita akan belajar tentang budaya demokrasi yang mengarah kepada masyarakat madani. Masyarakat madani itu adalah masyarakat yang damai, masyarakat yang hidup berdampingan secara tentram ya, tidak ada konflik seperti itu. Jadi bagaimana budaya demokrasi itu mempengaruhi kehidupan masyarakat madani. Ya, di sini ada satu keyword atau kata kunci yang sebenarnya menjadi pokok bahasan kita pada malam hari ini, yaitu kata demokrasi. Mungkin kalian sering mendengar kata-kata demokrasi pada saat membaca koran atau saat melihat berita atau mendengarkan radio gitu ya, ataupun dimanapun itu. Kata-kata demokrasi itu biasanya sering muncul ya. Demokrasi loh, bukan demonstrasi loh, beda. Demokrasi. Nah, apa itu demokrasi, Pak? Demokrasi, nah ini akan kita pelajari pada malam hari ini. Nah, kita periksa satu persatu. Ya, kita awali dulu dengan pendahuluan. Demokrasi itu artinya bahwa kekuasaan yang ada di dalam sebuah negara, baik itu sistem pemerintahan ataupun sistem politik, itu asalnya dari rakyat, dijalankan oleh rakyat dan diperuntukkan juga bagi rakyat. Jadi segala wewenang yang ada dalam suatu negara, sistem politik, sistem pemerintahan itu berasal dari rakyat, dijalankan juga oleh rakyat dan diperuntukkan oleh rakyat. Itu namanya demokrasi. Demokrasi itu juga merupakan sebuah sistem politik yang ditandai dengan adanya prinsip-prinsip. Ya, prinsip-prinsipnya ya tadi, prinsip-prinsipnya adalah harus berasal dari rakyat, dijalankan juga oleh rakyat dan diperuntukkan oleh rakyat. Itu baru namanya sistem politik demokrasi. Sedangkan yang namanya negara demokrasi itu adalah negara yang memiliki prinsip-prinsip demokrasi tersebut. Prinsip-prinsip yang dari rakyat, dijalankan oleh rakyat dan diperuntukkan juga oleh rakyat, dengan menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan bernegara. Jadi negara demokrasi itu adalah negara yang memiliki prinsip-prinsip demokrasi yang tadi 3 hal yang sudah saya sebutkan. Tidak hanya memiliki prinsip-prinsip demokrasi saja, tetapi prinsip-prinsip demokrasi itu juga ditegakkan dalam penyelenggaraan negara, sehingga negara yang demokrasi bisa tercipta ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita bicara negara Indonesia karena kita adalah warga negara Indonesia, dan kewarganegaraan di sini adalah membahas tentang negara Indonesia. Negara Indonesia itu sendiri ya, negara kita itu merupakan negara demokrasi yang didasarkan atas Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara.
Jadi negara Indonesia itu merupakan negara demokrasi ya, negara yang menjunjung tinggi kepentingan atau sistem politik di mana semuanya itu berasal dari rakyat, semuanya untuk rakyat dan dijalankan oleh rakyat. Nah, tetapi walaupun semuanya itu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, tetapi kita sebagai negara kita Indonesia itu memiliki dasar ya atau pakeman ya atau apa yang namanya asas, yaitu Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Karena di dalam ciri demokrasi itu ada di Pancasila semua. Nanti akan kita bahas, di sini ada penjelasannya. Baik, pertama yang akan kita bahas adalah budaya demokrasi. Ya, sebelum kita ke budaya demokrasi, kita perlu pengertian demokrasi. Kita perlu paham tentang pengertian demokrasi dulu. Ya, Taiwan juga merupakan negara demokrasi ya, karena segala sesuatu hal rakyatnya terlibat, pengambilan keputusan rakyatnya juga terlibat, dan semuanya juga dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat, sama juga seperti Indonesia. Ya, seperti yang saya katakan tadi, sebelum kita belajar tentang budaya demokrasi, terlebih dahulu kita belajar tentang pengertian demokrasi. Demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos, artinya rakyat, dan kratos, artinya kekuasaan. Demokrasi dari kata tersebut, dari demos dan kratos, artinya kekuasaan dari rakyat, dan rakyatlah yang berkuasa sekaligus pemerintah. Silakan Mbak Fenty, ada yang mau ditanyakan? Apa? Oh, belum sampai di situ ya. Nanti akan saya sampaikan. Ya, sabar. Jadi berasal dari bahasa Yunani tadi ya, berasal dari kata demos dan kratos. Sehingga demos artinya rakyat, kratos artinya kekuasaan. Bisa disimpulkan bahwa demokrasi berarti kekuasaan yang berasal dari rakyat, dan disimpulkan juga bahwa rakyatlah yang berkuasa sekaligus diperintah. Ya. Jadi dalam negara demokrasi itu kekuasaan itu ada di tangan rakyat, rakyatlah yang berkuasa, dan rakyat jugalah yang diperintah di situ. Jadi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, Abraham Lincoln ini adalah Presiden Amerika Serikat pada tahun 1863. Abraham Lincoln inilah yang menyebutkan bahwa pengertian demokrasi berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi Abraham Lincoln ini adalah satu tokoh, tepatnya adalah Presiden Amerika Serikat, yang mengemban tugasnya pada tahun 1863, yang menyebutkan bahwa demokrasi menurut dia itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan ini sangat sama seperti yang kita pahami sekarang ya, bahwa demokrasi memang sebuah sistem yang pemerintahannya itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, penjelasannya dari rakyat. Kenapa dari rakyat? Ya, karena pemerintahan suatu negara itu mendapat mandat dari rakyat untuk menyelenggarakan pemerintah. Jadi kenapa negara demokrasi atau demokrasi itu tadi pengertiannya adalah berasal dari rakyat, karena suatu negara atau pemerintahan itu terjadi atau terbentuk karena mendapatkan mandat dari rakyat untuk menyelenggarakan pemerintah. Ya. Kemudian oleh rakyat. Kenapa oleh rakyat? Karena pemerintahan negara itu dijalankan oleh rakyat. Walaupun dalam realisasinya memang pemerintahanlah yang menjalankan, seperti presiden, kemudian lembaga-lembaga legislatif, lembaga yudikasi seperti MPR, DPR, Mahkamah Agung, dan sebagainya. Tetapi semuanya itu kan dipilih oleh rakyat tuh, dan semuanya itu juga berasal dari rakyat. Jadi memang walaupun diperintah oleh pemerintah,
dalam bentuk organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga, tetapi semuanya itu diperintah atau berasal dari rakyat dan oleh rakyat. Dan selanjutnya adalah untuk rakyat, pemerintah yang menghasilkan dan menjalankan kebijakan-kebijakan yang diarahkan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Kenapa untuk rakyat di sini? Karena pemerintah yang mengatur roda pemerintahan atau menjalankan roda pemerintahan juga mendengarkan usulan-usulan, saran-saran atau pendapat-pendapat dari rakyatnya untuk menjalankan kebijakan-kebijakan untuk rakyat itu sendiri. Kenapa? Ini penjelasannya adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ciri-ciri negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat atau demokrasi. Jadi demokrasi itu juga disebut dengan kedaulatan rakyat. Ini Mbak Fenty menanyakan bagaimana jika pendapat rakyat itu tidak sama. Ya memang setiap manusia itu memang tidak memiliki sebuah kesamaan yang benar-benar sama ya, walaupun dia kembar itu pasti tidak akan sama. Begitu juga dengan pendapat. Nah, memang di sini tugas pemerintah walaupun pendapatnya tidak sama, tetapi dengan asas demokrasi ini atau asas kerakyatan ini, bagaimana bisa dengan sekian puluh juta pendapat misalnya atau banyaknya pendapat itu diambil kesimpulan yang mana itu tidak memberatkan dan itu menjadi keputusan bersama dengan asas musyawarah begitu. Jadi nggak apa-apa tidak sama pendapatnya, yang penting rakyatnya setuju kesimpulan yang diambil dari berbagai macam pendapat yang berbeda tersebut. Nah, saya lanjutkan lagi tentang ciri negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat atau demokrasi. Tadi saya sudah menyebutkan bahwa nama lain dari demokrasi itu adalah kedaulatan rakyat. Yang pertama, ciri-cirinya adalah adanya lembaga perwakilan rakyat. Nah, ini sebagai cermin kehendak rakyat. Seperti di Indonesia ada juga lembaga perwakilan rakyat atau DPR MPR. Nah, biasanya yang duduk di situ adalah juga berasal dari rakyat, pilihan-pilihan rakyat yang dia diwakilkan untuk duduk di lembaga tersebut untuk mendengarkan rakyat-rakyatnya. Biasanya diwakilkan per provinsi atau per kabupaten atau per daerah-daerah, sehingga ketika daerahnya ada usulan-usulan atau pendapat-pendapat dari rakyat bisa diteruskan kemudian bisa didiskusikan di rapat MPR atau DPR untuk diteruskan menjadi sebuah kebijakan atau sebuah aturan atau penanganan lain ya. Begitu. Jadi ciri negara yang berdasarkan atas demokrasi atau kedaulatan rakyat itu biasanya ada lembaga perwakilan rakyatnya sebagai cermin kehendak rakyat. Kemudian yang kedua adalah ciri dari negara tersebut itu ada pemilu bebas dan rahasia. Jadi negara yang berasaskan demokrasi itu dalam pemilihan setiap wakil rakyat ataupun orang nomor satu di negara tersebut itu ada pemilu yang bebas dan rahasia. Ya, pemilihan umum bebas rahasia artinya walaupun sekarang itu bisa disalahartikan orang-orang suara itu bisa dibeli dan sebagainya, tapi asas atau dasar yang dianut oleh bangsa Indonesia atau dari pemilu itu sendiri itu bebas dan rahasia. Jadi orang bebas menentukan siapa pilihan hatinya gitu ya. Kemudian rahasia artinya orang-orang yang lain itu tidak mengetahui siapa yang dia pilih. Gitu. Jadi harus bebas dan rahasia. Kemudian yang selanjutnya adalah kekuasaan rakyat itu dilaksanakan oleh lembaga yang bertugas mengawasi pemerintah. Jadi walaupun di sebuah negara tersebut ada lembaga pemerintahan, tetapi juga ada sebuah lembaga yang tugasnya untuk mengawasi lembaga-lembaga pemerintahan tersebut. Nah, itu juga berasal dari rakyat, seperti Mahkamah Agung, seperti KPK misalnya ya. Komisi Pemberantasan Korupsi itu kan juga mengawasi tugas dari pemerintahan. Apabila ada tugas yang melenceng misalnya korupsi dan sebagainya diciduk gitu. Mahkamah Agung misalnya, jika ada kasus-kasus yang menimpa di lembaga-lembaga pemerintahan itu bisa ditindak tegas atau bisa
urus ya, bisa ditindak oleh Mahkamah Agung. Untuk pemilu DKI Jakarta kemarin yang saya ikuti ya, dua kubu suara pasangan nomor 2 dan pasangan nomor 3 lah yang tinggi nilainya, karena Ahok maupun Anies itu tidak mencapai nilai lebih dari 51%, sehingga ada putaran kedua gitu. Jadi yang namanya pemilu, jika dia itu dikatakan menang, itu bisa mendapatkan suara lebih dari 51%, sehingga dia menang telak. Kalau misalnya belum bisa mendapatkan 51%, sehingga jarak, padahal jaraknya sedikit gitu ya, nah itu akan bukan diulang, tetapi ada putaran kedua pemilu dengan final atau dengan final dua calon saja, sehingga AHY mundur karena kalah ya, dia jauh sekali perolehan suaranya, ada 17%, cuman yang padahal si Ahok dan Anies itu di atas 30 semua persen. Kemudian yang selanjutnya, susunan kekuasaan atau badan serta lembaga negara ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar Negara. Jadi pemilihan presiden, lembaga atau badan negara itu tidak sembarangan ya, ada settingan-settingan atau aturan-aturan yang harus ditetapkan ya, biasanya ya, dan itu mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara. Ya, kita akan bahas demokrasi sebagai sistem politik. Demokrasi itu juga bisa dikatakan sebagai sistem politik yang kebijaksanaan umumnya dibuat berdasarkan prinsip mayoritas oleh para wakil rakyat dalam suatu pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip persamaan politik dan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Jadi namanya demokrasi sebagai sistem politik itu adalah suatu sistem politik atau suatu kegiatan ya, suatu sistem yang kebijakannya itu dibuat oleh para wakil rakyat yang dipilih dalam proses pemilu. Ya, itu baru namanya sistem politik. Jadi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh MPR, DPR, Mahkamah Agung dan sebagainya, dan DPR MPR itu kan dipilih atas pemilu. Ya, Plato seorang ahli ya, seorang filosofer gitu ya, filsafat, itu membentuk pemerintahan. Dia menganalisis bentuk-bentuk pemerintahan itu ada 3 macam. Yang pertama ada aristokrasi, yang kedua ada bentuk pemerintahan demokrasi, dan ada yang namanya bentuk pemerintahan monarki. Berikut penjelasan dari bentuk pemerintahan aristokrasi. Bentuk pemerintahan aristokrasi itu adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok orang yang memimpin dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak. Itu namanya aristokrasi. Kemudian demokrasi. Demokrasi itu adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat dan dijalankan oleh kepentingan rakyat banyak. Jadi bedanya adalah kalau aristokrasi itu memang ditujukan untuk kepentingan orang, tapi bentuk pemerintahannya dipegang oleh sekelompok orang-orang tertentu saja. Kalau demokrasi, bentuk pemerintahannya dipegang rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat. Nah, beda lagi dengan monarki. Monarki itu adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seseorang, hanya satu orang yang memimpin ya, sebagai pimpinan tertinggi dan untuk kepentingan rakyat banyak. Jadi biasanya di sebuah negara atau sebuah wilayah itu cuma ada satu pimpinan tertinggi dan dia mengepalai semua rakyat yang ada di negara tersebut, dan semua bentuk kewenangan kebijakan dia yang atur gitu. Kalau demokrasi tadi kan enggak, ada lembaga, ada badan, ada organisasi yang mengatur semua itu. Itu menurut Plato ya, ada 3, aristokrasi, ada demokrasi, dan ada monarki. Kemudian menurut Machiavelli, bentuk pemerintahan secara modern itu ada 2 macam, ada monarki dan ada republik.
Monarki ya tadi seperti yang disebutkan Plato juga bentuk pemerintahan yang bersifat kerajaan. Jadi kalau kalian menemukan atau membaca sejarah-sejarah zaman dulu gitu ya, atau melihat film-film Indonesia zaman dulu, kerajaan Majapahit, kerajaan Singosari dan sebagainya, bentuk pemerintahan yang digunakan oleh kerajaan-kerajaan tersebut adalah bersifat monarki. Jadi biasanya pemimpin negara atau kerajaan itu bersifat cuma satu orang ya, dengan bergelar raja, sultan atau kaisar. Nah, beda dengan republik. Republik itu adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh presiden atau perdana menteri. Seperti di Indonesia dipimpin oleh presiden dan perdana menteri. Tapi di tempat kita di Indonesia juga menganut sistem demokrasi, sehingga demokrasi bentuk pemerintahannya republik, tetapi sistem pemerintahannya menggunakan demokrasi Pancasila, sehingga ada satu orang atau dua orang yang memimpin negara, presiden dan wakil presiden, tetapi juga sistem politiknya menggunakan bentuk demokrasi Pancasila, di mana ada lembaga-lembaga tertentu, ada organisasi-organisasi tertentu yang membantu presiden dan perdana menteri atau wakil presiden mengurus semua tatanan negara, mengurus kebijakan-kebijakan negara dengan mendengarkan amanah, mendengarkan pendapat, mendengarkan kritik dari rakyatnya. Oke. Setiap politik disebut demokrasi bila para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan yang jujur dan adil. Jadi setiap politik itu disebut demokrasi jika putusan akhir ya, putusan yang yang apa namanya, yang didapat pada suatu kegiatan politik gitu ya, atau pemilihan pemimpin atau pemilihan wakil-wakil organisasi gitu ya, itu dipimpin melalui jalur pemilihan yang jujur dan adil. Itu namanya demokrasi, politik yang demokrasi. Nah, di Indonesia demokrasi yang dianut adalah demokrasi yang namanya demokrasi Pancasila, karena demokrasi yang dianut itu dijiwai oleh dan disemangati serta diwarnai oleh falsafah Pancasila, di mana sila 1 sampai 5 itu yang dipegang teguh dalam menegakkan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi tetap Tuhan di atas segala-galanya. Kemudian yang kedua, memperhatikan kemanusiaan serta keadilan dalam mengemukakan pendapat dan menentukan kebijakan. Kemudian persatuan. Jadi dari berbagai macam perbedaan kita harus bersatu. Kemudian kerakyatan ya, yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan. Jadi dalam menentukan kebijaksanaan kepada rakyat itu harus adil, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rakyat diperlakukan secara adil. Nah, itulah demokrasi Pancasila yang dianut oleh Indonesia. Nah, ini yang terakhir materinya, demokrasi sebagai pandangan hidup. Sebagai pandangan hidup, demokrasi ini berisi nilai-nilai atau norma yang hendaknya dimiliki oleh warga yang menginginkan kehidupan demokrasi. Jadi demokrasi itu harus diisi oleh nilai-nilai dan norma-norma yang dimiliki oleh warga yang menginginkan demokrasi. Jadi nilai-nilai atau norma-norma yang digunakan dalam proses demokrasi itu harusnya berasal dari rakyat itu sendiri. Nah, ide pokok dari demokrasi itu adalah pandangan hidup yang dicerminkan dengan perlunya partisipasi dari warga yang sudah dewasa dalam membentuk nilai-nilai dalam mengatur kehidupan. Jadi orang-orang yang mengikuti pemilu itu kan harus sudah berumur ya, udah punya KTP, udah di atas remaja, sehingga dia itu bisa menentukan jati dirinya, kemana dia akan memberikan suaranya, kemana dia akan membawa negaranya, seperti itu. Jadi harus melalui partisipasi setiap warga yang sudah dewasa dalam membentuk nilai-nilai kehidupan. Itu menurut John Dewey. Nah, yang terakhir, demokrasi Indonesia
Setiap kebebasan itu harus dipertanggungjawabkan, baik kepada Tuhan, masyarakat, bangsa, negara maupun diri sendiri. Nah, ini sesuai dengan cermin demokrasi Pancasila, bahwa tetap kita kembalikan kepada ketuhanan, kemudian supaya masyarakatnya adil, kita juga memikirkan bangsa dan negara maupun diri sendiri. Jadi semuanya bebas dan harus dipertanggungjawabkan. Seseorang bebas mengemukakan pendapat gitu, bebas untuk mengutarakan aspirasinya dan sebagainya, tapi harus bisa dipertanggungjawabkan, ya. Oke, ya itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk materi PPKN untuk malam hari ini, sedikit-sedikit tapi lama-lama menjadi bukit ya. Karena waktu kita cuma 1 jam 40 menit, sehingga tidak terasa sekali, itu tinggal 2 menit lagi kita selesai untuk 2 pertemuan untuk hari Jumat ini. Kita ketemu lagi di pertemuan sosiologi hari Senin besok. Mudah-mudahan tetap diberikan kesemangatan, ya, diberikan kesehatan dan kemudahan. Kita tutup saja materi pada malam hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Selamat beristirahat. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.